Shalom Jemaat BCS dimanapun kita berada. Mari kita luangkan waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua. Perenungan hari ini terambil dari Matius 19 ayat yang ke-20 sampai yang ke-22. Matius 19 ayat yang ke-20 sampai yang ke-22. Firman Tuhan berbunyi, kata orang muda itu kepadanya, semuanya itu telah kuturuti. Apalagi yang masih kurang? Kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah apa yang kau miliki, berikanlah itu kepada orang-orang miskin, dan engkau akan memiliki harta di surga. Kemudian datanglah kemari, dan ikutlah aku. Mendengar perkataan itu, pergilah orang muda itu dengan sedih, sebab banyak harta miliknya. Mungkin kita pernah mendengar ungkapan tentang cause and effect. Artinya adalah suatu peristiwa yang terjadi akan menyebabkan sesuatu atau efek dari peristiwa itu. Seperti saat kita menepuk tangan, maka akan terdengar gelombang suara yang keras yang kita dengar. Cause itu adalah saat kita menepuk tangan, dan efeknya itu ialah terdengar suara tepukan tangan. Kita seringkali mengenali cause and effect itu dari sudut pandang diri kita sendiri, atau kita melihatnya dari sudut pandang orang pertama. Itulah yang dipercaya oleh orang-orang Yahudi di masa Yesus Kristus. Dalam Matius 19 ayat yang ke-20 sampai yang ke-22, kita tadi membaca, ada seorang pemuda yang saleh dan kaya, dia ingin diafirmasi oleh Tuhan bahwa apa yang telah ia lakukan dapat memperoleh kerajaan surga. Dia telah menaati segala hukum Taurat yang ada, dan dia mengklaim seakan-akan aku sudah melakukannya dengan sempurna tanpa cacat celah. Tetapi sebenarnya nyatanya itu tidak dapat dia lakukan, tidak dapat diperoleh. Karena pada saat Yesus menyuruhnya untuk menjual hartanya dan mengikut Yesus, ia pergi. Dia bukan hanya pergi, tapi dia pergi dengan sedih. Pada saat itu di zaman Tuhan Yesus, ada cause and effect yang terjadi pada saat mereka mematuhi hukum Taurat, yaitu keberdosaan mereka pasti akan diampuni, karena saat mereka mematuhi hukum Taurat, keberdosaan mereka akan hilang dan mereka akan mendapatkan kerajaan surga itu. Tetapi sebenarnya tidak demikian dengan Yesus Kristus. Hanya di dalam Yesus Kristus keselamatan itu ada. Dalam surat Paulus mengatakan bahwa hukum Taurat itu tidak sama sekali memerdekakan atau perbuatan kita itu dapat menyelamatkan kita, tetapi hanya karena iman di dalam Yesus Kristus, hanya iman di dalam Yesus Kristus, kita diselamatkan. Itu semuanya hanyalah anugerah, anugerah dan anugerah. Saat kita beranugerah, saat kita mendapatkan anugerah, kita dapat beriman kepada Yesus Kristus, dan saat kita mendapatkan anugerah, kita diberkati oleh Allah dan diselamatkan oleh Allah. Hanya di dalam anugerah kita dapat mematuhi perintahnya, karena Allah itu bukan mencari budak. Ia mencari seseorang untuk dapat berelasi dengan dia di dalam kasihnya. Ingat, kita bukan karena kita bisa kita mengasihi Tuhan, tetapi karena Tuhan yang terlebih dahulu mengasihi kita, maka kita sendiri bisa mengasihi orang. Kita dapat melihat cause and effect itu di dalam sudut pandang anugerah. Saat Allah beranugerah kepada kita, Allah yang akan memampukan kita untuk mengasihi Dia dan mematuhi perintah-perintahnya. Tapi terlebih lagi, Dia menganugerahkan kita kehidupan yang kekal. Hiduplah sebagai orang-orang yang berpengharapan, bukan seperti orang yang berputus asa, karena Allah telah beranugerah kepada kita. Amin untuk firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kami sungguh bersyukur atas perenungan yang telah Engkau berikan kepada kami ya Tuhan. Sungguh besar anugerah-Mu atas kami ya Tuhan, sehingga kami dapat diingatkan kembali bahwa kami mendapatkan suatu pengharapan, bahwa kami telah diselamatkan oleh-Mu ya Tuhan. Thank you Tuhan atas segala yang telah Engkau berikan kepada kami. Dan kiranya kami dapat meneruskan hidup kami
meneruskan aktivitas kami untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih, dan kiranya ini semua kami serahkan ke dalam tangan-Mu, doa kami ya Tuhan, dan kiranya mampukan kami untuk mengasihi orang. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami selalu berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikian renungan harian kita pada hari ini. Mari kita terus rindu menjadi murid Kristus bersama keluarga Allah. Tuhan Yesus memberkati.